HUT GKJ Jebres yang ke-20 dengan tema Dipulihkan untuk Memulihkan. Yang pertama, ibadah Prahut Minggu 23 Oktober 2022, pagi, siang, dan sore. Yang kedua, kegiatan bakso sembako murah Minggu 23 Oktober 2022. Yang ketiga, persekutuan doa secara offline atau tatap muka Senin 24 Oktober 2022 pukul 18 WIB dengan pengantar bahasa Indonesia. Selasa 25 Oktober 2022 pukul 18 dengan pengantar bahasa Jawa. Yang keempat, Kerubin atau Rebu 26 Oktober 2022 pukul 18. Yang kelima, perayaan HUT Angkringan Kamis 27 Oktober 2022 pukul 18. Yang keenam, ibadah HUT GKJ Jebres ke-20 Jumat 28 Oktober 2022 pukul 18. Angka Romawi 2, persembahan tanggal 16 Oktober 2022. Yang pertama, persembahan kotak putih sejumlah Rp1.605.300. Persembahan kotak merah sejumlah Rp1.649.000. Yang ketiga, persembahan bulanan dan operasional jumlah Rp1.400.000. Yang keempat, persembahan janji iman jumlah Rp2.300.000. Yang kelima, perpuluhan jumlah Rp425. Yang keenam, baksos jumlah Rp600.000. Yang ketujuh, rebon jumlah Rp187.000. Yang kedelapan, persembahan nikah jumlah Rp337.000. Yang sembilan, komisi rimatan jumlah Rp500.000. Yang ketiga, yang menghantarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, beliau Pendeta Suwarto SSI. Majelis GKJ mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah. Apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi Majelis Gereja setelah ibadah. Demikian berita gereja pada hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memasuki panggilan beribadah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya seturut dengan kehendak-Nya. Apabila engkau memakan dari hasil jerih payahmu, maka engkau akan berbahagia dan baik keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu akan seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya diberkatilah seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, sehingga engkau akan melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Engkau akan melihat anak cucumu, dan damai sejahtera akan melingkupi Israel. Kini, marilah kita bangkit berdiri, naikkan puji dan syukur kita atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan siap memasuki ibadah kita.
berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Pertolongan dalam ibadah minggu keempat bulan keluarga ini dan ibadah hari ulang tahun GKJ Plus yang ke-20 ini datangnya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam Tuhan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Melalui sabda Tuhan hari ini, kita disadarkan akan bagaimana sikap yang benar dalam berdoa dan isi doa yang berkenan kepada Tuhan. Yang dituntut pertama adalah berdoa adalah sikap merendahkan diri di hadapan Allah. Pertanyaan refleksi, bagaimana sikap berdoa kita akhir-akhir ini? Apa yang biasanya kita sampaikan saat berdoa kepada Tuhan? Marilah pada masa bulan keluarga ini kita introspeksi diri, membangun sikap pertobatan, menyadari kerapuan kita, dan memohon rahmat pengampunan Tuhan. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Roh Kudus, bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari dengan kerendahan hati kita datang pada Tuhan menyatakan penyesalan kita, dosa-dosa kita, seraya mohon pertobatan. Allah Bapa Surgawi, kami datang untuk mohon belas kasihan dan pengampunan-Mu, karena kami kurang mengasihi Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa dan segenap akal budi.
kami kurang mengasihi sama seperti mengasihi diri sendiri. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tuhan, itulah dosa-dosa kami. Kiranya Engkau mengampuni kami dan mengaruniakan Roh Kudus kami, agar kami dapat melakukan kehendak-Mu. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Jemaat saundang baik berdiri. Kita menerima berita anugerah, berita sukacita dari Yakobus 5:16 demikian. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, kiranya pengampunan berlaku atas kita dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan, kiri, dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Mari kita berdoa. Allah yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, di bulan keluarga sekaligus ibadah pembuka ulang tahun gereja kami yang ke-20, mengawali serangkaian kegiatan yang akan kami lakukan, Tuhan berkenan hadir memberkati kami semua. Dan terlebih, di setiap kami datang beribadah kepada Engkau, hati jiwa roh kami haus dan rindu dengar-dengaran akan sabda kebenaran firman. Untuk itu Tuhan, berfirmanlah, kami hamba-Hambamu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa yang membawa Alkitab, kita membuka dari Injil Lukas 18. Injil Lukas 18 ayat 9 sampai 14, Tuhan Allah berfirman demikian. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain,
Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberi 1/10 dari segala penghasilan. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian pembacaan Injil Lukas 18. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, memperhatikan, memelihara, dan melakukan kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Shalom. Ada sukacita pagi ini? Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, tema pada kesempatan ibadah bulan keluarga minggu ini, keluarga hidup dalam spiritualitas pertobatan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, merasa lebih baik daripada orang lain oleh karena memiliki kemampuan atau harta benda yang lebih daripada yang lain, terkadang bisa membuat orang lupa diri. Apalagi ketika sanjungan demi sanjungan diberikan dalam sebuah pemujaan kekaguman, bisa membuat orang menjadi mabuk, terlena, dan jatuh menjadi tinggi hati atau jatuh kepada kesombongan. Yang pada akhirnya yang dilihat hanya dirinya sendiri. Segala sesuatu diukur dari dirinya tanpa mau peduli dengan orang lain. Yang ada adalah aku, dan aku. Dampaknya, satu persatu orang mulai meninggalkan, dan pada akhirnya orang yang sombong itu ditinggal seorang diri. Sehingga tidak keliru jika kesombongan bisa menghancurkan diri sendiri. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, pada kesempatan ibadah bulan keluarga di minggu ini, kita diajak berefleksi. Sejauh mana dalam kehidupan kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, menggumuli, menghidupi yang namanya pertobatan, yang di dalamnya ada kerendahan hati, mengakui orang lain lebih daripada diri kita. Apakah itu sudah terjadi atau justru sebaliknya? Ada keangkuhan, ada kesombongan di masing-masing pribadi.
Dan itulah yang akan diingatkan, disadarkan, dan diperbaiki dalam kesempatan ibadah hari ini. Nah, bagian Alkitab yang kita baca ada 2 kisah orang Farisi dan pemungut cukai. Adalah 2 kelompok yang sangat berbeda, seperti bumi dan langit. Kalau digambarkan seperti itu. Orang Farisi adalah orang yang sangat dihormati, disegani oleh masyarakat Yahudi pada waktu itu. Mereka dianggap sebagai orang yang sangat saleh dan taat menjalankan kewajiban agama dengan sangat ketat. Kemudian diperbandingkan dengan kehidupan pemungut cukai yang adalah orang yang sangat dibenci oleh masyarakat Yahudi pada waktu itu. Oleh karena orang Yahudi dianggap sebagai kaki tangan pemerintah Romawi yang berpihak kepada penjajah dan memeras bangsanya sendiri. Maka oleh golongan orang Yahudi, pemungut cukai, penagih pajak itu dikategorikan sebagai orang yang sangat berdosa dan tidak layak untuk beribadah di bait Allah. Sudah ada stigma, sudah ada penggolongan, pengkotak-kotakan pada waktu itu. Maka bukan hal yang mengejutkan ketika Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini. Digambarkan pemungut cukai menilai dirinya sendiri begitu rohani dibandingkan pemungut cukai yang begitu berdosa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak pembelajaran yang kita dapatkan dari perikop bacaan Injil Lukas ini. Manusia bisa saja menilai dirinya begitu tinggi karena status dan posisi di masyarakat. Namun Allah memiliki penilaian yang berbeda. Sebab tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Siapapun dia, apapun posisinya, dan berapapun tinggi jabatannya, di hadapan Allah semua orang sama, yaitu orang yang berdosa dan perlu bertobat. Orang yang menilai benar dan memandang rendah semua orang lain akan direndahkan oleh Allah. Tetapi orang yang merendahkan diri di hadapan Allah dengan kesungguhan ketulusan mengakui dosanya, dialah yang pada akhirnya akan ditinggikan oleh Allah, dipermuliakan oleh Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kepada orang yang hidupnya merasa diri paling benar, paling baik, paling suci, paling berjasa, Tuhan Yesus menegur dengan perumpamaan 2 orang yang sedang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi, yang seorang lain pemungut cukai. Dan kita bisa membayangkan apa yang dikatakan oleh oleh orang Farisi tadi. Daftarnya itu luar biasa. Kesannya tidak ada kekurangan, tidak ada cacat celanya. Aku bukan perampok, bukan lalim, bukan pezinah, dan juga bukan seperti pemungut cukai. Bahkan ditambahi ritual-ritual yang dilakukan. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10
dari segala penghasilanku. Dari sudut pandang manusia, tidak ada kelemahan, tidak ada cacat celah yang dilakukan oleh orang Farisi. Semua baik, bahkan banyak kebaikan yang dilakukan. Dari penilaian manusia, dari penilaian kita mungkin. Tetapi di mata Allah, apa yang dilakukan oleh orang Farisi itu dianggap sebagai kesombongan rohani. Melihat dirinya lebih dibandingkan yang lain. Dan terkesan justru menganggap yang lain itu sangat rendah. Merasa diri paling, dan pada dasarnya orang yang merasa paling itu sesungguhnya tidak memerlukan Allah. Kalau ia datang pada Allah, sebenarnya ia hanya mencari pujian, mencari sanjungan, ataupun kalau tidak mencari pujian, justru dia datang hanya untuk menagih upah. Ini loh Tuhan, aku sudah mengerjakan banyak hal, maka aku minta. Kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebagai salah satu nilai kehidupan Kristiani, sikap dan perilaku rendah hati, bukan rendah diri, menjadi dasar bagi manusia berelasi dengan Allah dan sekaligus dengan sesama di dunia. Sikap dan perilaku rendah hati perlu ditabur, perlu ditumbuhkan dan dikembangkan dalam hidup seseorang. Terlebih dalam kehidupan sebuah keluarga, unit terkecil dalam kehidupan umat manusia, menjadi tempat yang strategis untuk menabur, menumbuhkan, dan mengembangkan sikap dan perilaku rendah hati. Di mana di tengah-tengah keluarga, setiap orang yang ada dalam keluarga saling mengenal satu dengan yang lain, sekaligus mengerti kekurangan, kelemahan masing-masing orang. Suami sebagai kepala keluarga rumah tangga misalnya tidak boleh merendahkan istri dan anak-anaknya. Sebaliknya, istri sebagai ibu rumah tangga, bahkan mungkin wanita karir yang paling mengetahui kebutuhan-kebutuhan rumah tangganya, tidak boleh merendahkan suami dan anak-anaknya. Demikian juga anak-anak sebagai anggota keluarga yang hidup dan dibesarkan pada zaman modern ini tidak boleh menganggap rendah orang tuanya sebagai orang tua yang kolot, yang kuno, yang ketinggalan teknologi, dan seterusnya. Kadang-kadang tercetus di tengah-tengah sebuah kehidupan keluarga. Wah, Bapak Ibu ketinggalan zaman. Ora iso ngetutke gaya-gaya anak muda sekarang. Atau istilah ada jadul dan seterusnya. Itu seringkali juga keluar dalam kehidupan anak-anak kita. Itu berarti menganggap orang tua lebih rendah dibandingkan kehidupan anak-anaknya. Nah, setiap keluarga, setiap anggota keluarga terus-menerus belajar tentang kerendahan hati seorang kepada yang lain, sekaligus belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Nah, terkhusus hari ini kita belajar sikap dari pemungut cukai. Ia datang dengan kesadaran akan keterbatasan, kelemahan dirinya. Dia mengaku butuh Tuhan, bergantung penuh kepada Tuhan.
Bahkan dia menyadari ada banyak perkara, ada banyak tindakan yang dilakukan itu salah, keliru, tidak berkenan di mata masyarakat maupun di mata Tuhan. Maka jalan satu-satunya adalah jalan kerendahan hati, jalan pertobatan tanpa menutupi segala sesuatu. Memang pada dasarnya tidak ada satupun yang dapat kita bangga-banggakan di hadapan Allah. Tidak ada. Tetapi sekali lagi yang dibutuhkan adalah kerendahan hati, kejujuran, kesungguhan hati di hadapan Allah. Bukan karena mengada-ada, tetapi jalan itulah yang akan menolong kita mengakui keberadaan Tuhan atas hidup kita, atas keluarga kita. Dan kita butuh Allah. Di tengah-tengah keterbatasan, di tengah-tengah kekurangan yang ada pada diri kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sekali lagi pada kesempatan ini terus belajar tentang kerendahan hati dan kita mencoba terus hidup berkenan kepada Tuhan. Kita menghidupi hidup keluarga kita berjalan dalam spiritualitas pertobatan, spiritualitas kerendahan hati satu dengan yang lain. Sehingga keberadaan anggota masing-masing itu saling menopang, saling menguatkan, saling mendukung, bukan mendominasi, bukan karena kalau tidak ada aku, keluarga ini dan seterusnya, tidak boleh. Semuanya ambil bagian, semua menjadi penting. Keberadaan suami, keberadaan istri, keberadaan anak-anak, saling mendukung, saling menguatkan, saling melengkapi satu dengan yang lain. Jikalau ada kerendahan hati, jikalau ada spiritualitas pertobatan digumuli, dihidupi di tengah-tengah keluarga. Tuhan menolong, Tuhan melengkapi dan memberkati kita semua. Amin. Kita responi firman Tuhan dengan menaikkan pujian pelengkap Jemaat 37 bait pertama dan kedua.
kita menyatukan hati dalam doa syafaat, santarkan kita berdoa. Satu perkara dalam bulan keluarga di minggu ini, kami disadarkan, kami diingatkan agar dalam kehidupan kami pribadi, dalam kehidupan keluarga kami, tidak jatuh kepada keangkuhan, kesombongan, tinggi hati, mencari sanjungan puji-pujian, tetapi belajar tentang kerendahan hati, belajar tentang kejujuran pertobatan, mengakui segala kelemahan, keterbatasan, kekurangan yang ada pada diri kami, dan kami dikuatkan, kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami ditopang, ditolong oleh orang-orang di sekitar kami, di tengah-tengah keluarga kami. Dan itulah yang kami rindukan, tergenapi, terjadi, dan dapat kami kerjakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam pertobatan, hidup dalam kesukaan hati Tuhan. Mampukan kami Tuhan, anak-anak-Mu ini menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan hari lepas hari, dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Di tengah-tengah apa yang kami rasakan, kami teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih dalam segala pergumulan yang mereka alami, terus mereka yang sakit ya Bapak, kami berdoa untuk pemulihan Bapak Wiyadi Jebres 5, untuk Ibu Darno Jebres 6, untuk Ibu Sudaryuni Jebres 7, untuk Ibu Pratiknyo Jebres 8, untuk Bapak Haryanto Jebres 11, untuk Ibu Sisarah Widodo Jebres 11, untuk Ibu Eni Krismastuti Jebres 11, bahkan kami mendoakan untuk rencana operasi hari tanggal 25 Oktober nanti. Tuhan dapat berjalan lancar, Kau berikan kekuatan, kesembuhan, pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Kami berdoa untuk pemulihan Bapak Beni Setiastono, Tuhan genapi, Tuhan terjadi atas kehidupannya. Untuk Bapak Raharjo Jebres 12, Ibu Ana Mariani Jebres 12, Ibu Parmi Selamat Jebres 13, Bapak Sarjo Jebres 13, Bapak Bastian Jebres 13, Bapak Prasadyanto Jebres 13. Allah berkenan menjamah, memberkati mereka, memberikan kekuatan pemulihan, kesembuhan yang sempurna yang datangnya dari Tuhan. Allah Bapa Surgawi, kami yakin dan percaya mujizat-Mu masih ada, kuasa-Mu bekerja, dan apa yang kami pinta, kesembuhan, pemulihan, terjadi atas hamba-hamba-Mu ini. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang berjemaat di GKJ Jebres. Allah berkati kehidupan rumah tangganya, keluarganya, dalam mendidik anak-anak mereka, dalam mereka menjadi pekerjaan, bekerja, berusaha. Allah berikan berkat yang melimpah, sehingga hidupannya mereka tidak pernah berkekurangan. Allah berikan kecukupan dan mampukan mereka bersyukur atas setiap kebaikan anugerah dari Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu GKJ Jebres yang melaksanakan tugas pelayanan di tahun 2022. Allah yang menyempurnakan, Allah yang melengkapi, Allah berkati kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan, baik ibadah reguler, kegiatan PA kelompok Jebres 1 sampai 14, kegiatan PA-PA yang lain, kegiatan katekisasi, kegiatan kategorial, dari anak sampai adiuswa. Allah berkati agar semua itu menjadi sarana untuk melihara iman percaya warga jemaat GKJ Jebres. Selanjutnya Allah, kami berdoa untuk serangkaian kegiatan ulang tahun gereja kami yang ke-20. Berkati kegiatan baksos yang dilaksanakan oleh Komisi Warga Dewasa hari ini setelah ibadah siang. Apa yang kami lakukan berkenan pada Engkau dan sungguh-sungguh bermanfaat berguna bagi mereka yang ambil bagian
dalam kegiatan baksos maupun mereka yang menerima. Kiranya apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan mendatangkan berkat bagi mereka sekalian. Berkati juga untuk kegiatan hari esok dan seterusnya, persekutuan doa hari pertama, persekutuan doa hari kedua, kegiatan kebaktian Rabu Bina Iman, kegiatan perayaan ulang tahun dengan angkringan, kemudian ibadah ucap syukur di hari Jumat. Semuanya kami serahkan ke dalam kendali kuasa Tuhan. Semuanya berjalan dalam rancangan kuasa Tuhan, dan berkati jemaatmu, warga jemaatmu, boleh ambil bagian dari mulai kegiatan PD hari pertama, PD hari kedua, kegiatan kerubim, kegiatan perayaan ulang tahun angkringan maupun dalam ibadah ucap syukur, sehingga mereka boleh semakin sempurna, semakin lengkap dalam memaknai, dalam mengucap syukur atas kasih setia Tuhan dalam perjalanan sebagai gereja dewasa. Allah berkati anak-anak kami yang sedang studi, mereka boleh melewati tes tengah semester dan mereka boleh menikmati hasilnya menjadi satu pengalaman yang berharga untuk belajar lebih tekun, lebih giat untuk menyiapkan ujian semester yang pertama. Dan kami rindu Allah memberikan kepandaian, tanggung jawab, kemampuan yang luar biasa, sehingga anak-anak boleh melewati dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Berkati pula anak-anak kami yang memberikan pekerjaan, pasangan hidup, keturunan, Allah menjawab tepat pada waktunya. Berkati kehidupan bangsa dan negara kami, Tuhan lawat, Tuhan berkati, kiranya ada damai sejahtera, ada berkat yang luar biasa, Kau jauhkan dari krisis, dari resesi, dan Kau boleh bertumbuh, boleh bergerak oleh karena kemurahan Tuhan. Engkau berkati bangsa negara kami, Engkau berkati kota tercinta kami Solo ini, di mana kami boleh tinggal, boleh beribadah dengan aman nyaman oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa seru kami, doa sahabat kami yang kami minta. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, Allah kita telah mengaruniakan rahmat-Nya dengan tidak terbatas ke dalam pekerjaan dan kehidupan keluarga setiap hari. Kita telah menyatakan syukur bagi Allah melalui pemberian tulus dari hati yang bersukacita dengan memberi persembahan di awal ibadah. Marilah kita senantiasa mengingat pesan Alkitab dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Kita akan menyanyikan pujian pengucapan syukur dari PKJ 265. Bukan karena upahmu dan bukan karena
bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhannya dan berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah dan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Mari kita bersama masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal, kami sembah dan kami puji di dalam namamu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Terbukti saat ini Tuhan kami bisa memuji namamu, memuliakan namamu, dan mendengarkan sabda kebenaran akan firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Suwarto. Kiranya Allah Engkau berkati kami, Engkau sertai kami Tuhan, dan Engkau mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, di pagi yang indah ini Tuhan, kami telah mengumpulkan sebagian berkat yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kiranya ya Allah Engkau terima dan Engkau sucikan, agar semuanya ini dapat berguna untuk kemuliaan kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Dan kiranya Allah Engkau berkati bagi tiap orang-orang yang telah Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu bagi hamba-Mu saat ini. Tuhan Yesus, ketika kami nanti selesai beribadah Tuhan, kiranya Engkau pimpin kami Tuhan, pulang ke rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat, tidak ada halangan suatu apapun yang menimpa kami. Karena Tuhan kami hanya mengandalkan kuasa-Mu di dalam setiap aktivitas kami dan kegiatan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Engkau Allah kami yang luar biasa, yang senantiasa memimpin, menyertai dan memberkati kami. Doa yang tiada sempurna ini Tuhan hanya kami panjatkan di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami. Doa Bapa kami. Dikuduskanlah
Jemaat saudara baik berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan. Utus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Utus Kau mengabdi bagiku, utus Kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu. Namun berkaryalah dengan sesama, utus Kau bersatulah teguh. Karena Bapa mengutusku, ku utus Kau. Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhan adalah kepala keluarga kita yang sesungguhnya. Hiduplah dalam cinta kasih keluarga Allah, salah asah, sasih, dan asuh. Teruslah berdoa dalam kerendahan hati dan pertobatan dalam iman kepadanya. Terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan, mohon saudara segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.